Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Christian Hengki. Saya mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Katingan Tengah, Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan supaya kedepannya lagi pembelajaran saya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Semangat ya. Iya Pak. Sekarang Bapak tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sehat, kuat, cerdas, yes. Oke. Sekarang rahasia sehat, kuat dan cerdas adalah sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Semua sudah makan anak-anak? Sudah. Kalau sudah makan artinya Anda siap menghadapi proses pembelajaran. Sekarang sebelum masuk proses pembelajaran, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita doa memulai proses pembelajaran kita. Silakan, Nada. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nada. Silakan duduk. Sudah membawa kita dalam doa sebelum mulai pembelajaran. Nah, Bapak absensi dulu Anda ya, satu orang ya. Oke, Bapak panggil namanya, angkat tangan ya. Oke, Bapak panggil yang pertama, Tabita. Hadir Pak. Zenara. Hadir Pak. Karen. Hadir Pak. Normalini. Hadir Pak. Vera. Hadir Pak. Jessica. Hadir Pak. Ebra. Hadir Pak. Benyamin. Hadir Pak. Nurasan. Hadir Pak. Tian. Hadir Pak. Nada. Hadir Pak. Rapli. Hadir Pak. Julian. Hadir Pak. Pauline. Hadir Pak. Reva. Hadir Pak. Oke, semua hadir ya. Prosesnya Anda mengikuti proses pembelajaran, semuanya hadir, tidak ada yang tidak hadir. Sebelum masuk proses pembelajaran, Bapak berikan semacam persepsi atau pertanyaan untuk Anda mengingat pembelajaran Anda yang telah lewat. Di sini di slide ada dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan. Sekarang pertanyaan pertama, apa saja yang kamu ingat dari pembelajaran sebelumnya? Angkat tangan, sebut namanya, silakan. Ayo siapa? Apa saja yang kamu ingat dari pembelajaran sebelumnya? Siapa yang angkat tangan? Saya Pak. Tabita, silakan. Kemarin ada 3, air, tanah, Dan udara. oke, benar Tabita ya. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, ada. Berdiri, silakan. Faktor penyebab pencemaran lingkungan adalah sampah plastik. Kata Sinada, faktor pencemaran lingkungan adalah sampah plastik. Tentu sampah plastik itu ada di mana-mana. Bahan pakaian kita dari plastik, tas kita dari plastik, sepatu kita dari plastik. Tentu kalau rusak kemana? Dibuang. Cuma jangan dibuang sembarang, jangan dibuang ke sungai atau jadi tumpukan sampah. Harus dibakar. Sepakat ya? Maka ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaanmu ketika mampu menyelesaikan masalah kemarin? Saya Pak. Silakan Benjamin. Senang. Oh ya. Siapa lagi? Saya Pak. Karen. Puas. Pertemuan sebelumnya kita melaksanakan diskusi dan membuat poster. Nah, ketika itu Anda sudah menyelesaikan, tentu perasaan Anda adalah senang dan puas.
di sini setelah melalui proses pembelajaran, Anda Bapak harapkan mampu menjelaskan definisi pencemaran tanah. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga, menganalisa dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan. Yang keempat, membuat gagasan tentang penanggulangan pencemaran tanah. Yang kelima, menyajikan pemecahan masalah dalam bentuk karya seperti poster tentang upaya penanggulangan pencemaran tanah. Yang terakhir, Anda bisa mempresentasikan karya tentang pencemaran lingkungan dan upaya tentang pencemaran tanah, ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut manfaatnya, ya. Anda belajar materi ini tentu mempunyai manfaat. Ada 3 manfaat. Yang pertama, Anda lebih perhatian terhadap lingkungan. Nah, misalkan tanah kotor atau tertutup sampah, bagaimana menangani sampahnya? Anda lebih perhatian karena Anda nanti mengetahui dampaknya. Yang kedua, Anda menyadari dampak negatif dari lingkungan yang tercemar. Yang ketiga, Anda mencoba melakukan rangkaian upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Tentu Anda nanti kalau sampahnya banyak, bagaimana Anda berpikir? Oh, dibilang ke masyarakat atau orang tua Anda atau adik Anda, kakak Anda, jangan dibuang ke sungai, harus dibakar. Paling tidak pendekatannya Anda mengikuti proses pendekatan di mana bagaimana Anda menanggulangi pencemaran lingkungan, baik sampah plastik, sampah organik dan sebagainya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak sampaikan juga garis besar kegiatan kita pada hari ini. Nah, nanti garis besar kegiatan pada hari ini nanti Anda akan dibagikan per kelompok, ya, per kelompok. Di mana dalam kelompok nanti akan diberikan LKPD. Nah, LKPD nanti ada 4 soal dan membuat poster bertema bagaimana menanggulangi pencemaran tanah. Ya, nanti akan dilaksanakan penilaian dan diskusi secara tanya jawab. Yang kedua, penilaiannya nanti akan Bapak nilai keaktifannya. Siapa yang aktif, maka nilainya akan bagus. Tapi saya percaya anak-anak Bapak SMP 4 Katingan Tengah adalah anak-anak yang aktif. Sehingga dalam proses diskusinya nanti semua terlibat, sehingga semua mendapatkan nilai yang bagus atau baik. Paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang sebelum itu Bapak bertanya dulu, kan? Semacam pertanyaan pemantik untuk memancing ilustrasi Anda. Ada satu pertanyaan. Apa yang terjadi jika tanah ditutupi oleh banyak sampah? Saya, Pak. Silakan, Benjamin. Masalah keindahan. Masalah keindahan. Tentu kalau tanah tertutup banyak sampah, lalat berterbangan dan sebagainya, indah nggak? Tidak, kan? Tentu mengganggu keindahan. Yang kedua, siapa tahu ada yang lain? Ada? Menyengatnya bau-bau dari sampah. Ya, menyengatnya bau-bau dari sampah. Siapa yang mau naruh sampah terlalu lama? Tentu harus dibuang dan dibakar. Ada yang lain? General? Tercemar dan rusak. Tanahnya tercemar dan rusak. Coba kalau Anda lihat, kalau tanah terlalu lama ditimbun oleh sampah, ketika Anda gali sampahnya, tanahnya berwarna apa? Hijau. Kalau sudah berwarna hijau, artinya tanah sudah tercemar dan beracun. Coba ambil tanah yang hijau itu, taruh di tanaman. Apakah tanamannya mati apa hidup? Mati. Yang namanya racun, pasti tanamannya akan mati. Tanaman menyukai tanah yang subur, bukan tanah yang beracun. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sebelum Anda masuk proses pembelajaran, Bapak akan memberikan semacam
soal pretest, di mana soal pretest ini untuk mengukur kemampuan awal Anda. Ya, tadi ada 4 pertanyaan, tulis nama dan kelas. Waktu cuma 2 menit saja untuk menyelesaikannya. Tinggal Anda checklist ya atau tidak. Apakah kalian memahami pengertian dari pencemaran tanah? Bisa dulu, silakan di checklist yang mana. Ya, Bapak bagikan ya, 2 menit ya. Silakan. Asesmen diagnostik. Silakan di checklist. Waktunya 2 menit. Silakan. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Bapak kumpulkan kalau sudah. Ingat nama dan kelas. Ya, berarti sudah. Kemudian sudah. Dan nomor ini. Ya, sudah. Bapaknya. Oke. Ya. Terima kasih. Data dari asesmen Anda untuk mengukur kemampuan awal Anda sudah Bapak kumpulkan, dan ini nanti akan Bapak analisa, ya. Jadi untuk keperluan mengukur kemampuan awal Anda. Terima kasih, Bapak taruh dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah pencemaran Nah, pencemaran tanah. Nah, untuk materinya kita akan menyaksikan video. Coba amati video di bawah ini. Materi ini Anda perhatikan. Nanti setelah materi ini disampaikan lewat video, ada nanti diskusi dan tanya jawab menyelesaikan LKPD. Silakan perhatikan videonya ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Ya, penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akhirnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan tanah tersebut. Bahkan, jika efek kimia pada bentuk kehidupan tersebut rendah, maka bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Oke, video materi tadi sudah selesai, ya. Nah, sekarang jelaskan tadi yang disampaikan oleh materi dari video tadi, jelas? Jelas. Sekarang Bapak tanya dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? sehat, kuat, cerdas, yes. Tetap semangat? Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang dari video yang Anda saksikan
tadi, Bapak bertanya, masalah apa yang kamu temukan ketika terjadi kondisi seperti tadi? Tanahnya rusak dan tercemar. Apa masalahnya? Ayo, Karen. Masalah kesehatan, mulai dari penyakit ringan sampai ke kematian. Ada yang lain? Saya Pak, Benyamin. sistem terganggu. Ekosistem pun terganggu. Pertanyaan lain? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke diskusi. Bapak minta Anda duduk berkelompok, ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan angkat kursi mejanya, kita berdiskusi secara berkelompok. Ya, silakan. Ya, diatur mejanya sehingga cukup. Nanti setelah selesai kita berdiskusi ke depan kelompok. Masih semangat? Masih semangat? Sudah? Ini ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Tulis nama, kelas, dan kelompok. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3 ada 4 pertanyaan dan 1 buah tugas, yaitu membuat poster bertema mencegah pencemaran tanah. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya. Silakan dijawab di kertas di LKPD-nya ini. Nanti dikumpulkan. Ya, silakan. Seperti Nada, Julian, dan Oli. Ya, Yamin, Jessica, Nur Hasan, dan Hebra. Silakan. Vera, Normalini, Zenara, Tabita, dan Karen. Silakan mulai bekerja. Bagi tugas, nanti bagi tugas ada yang menggambar poster, ya. Kalau tidak paham, silakan bertanya, ya. Ini untuk menyelesaikan poster menggambar bagi tugas. Ini untuk menggambar poster, ya. Ini untuk menggambar poster. Silakan bekerja sambil bertanya dengan temannya. Boleh ribut, kalau berdiskusi tidak apa, ya. Di depan di sini ada lembar kerja juga, Bapak tampilkan di slide. Di sini bisa dilihat juga. Jadi posternya nanti Anda buat gambarnya, Anda buat temanya. Silakan sambil bekerja, ya. Ada pertanyaan? Ya, coba silakan. Silakan. Ya, kenapa? Oh ya. Ya, silakan. Diatur dulu ya. Nah. Ya. Nah. Silakan. Zat berbahaya atau beracun telah mencemari. General sudah mulai ya. Yang lain general menggambar ya. Kalian menyelesaikan LKPD-nya ya, tugasnya. Soal itu nanti dipresentasikan. Ada masalah? Kalau ada masalah, tanyakan ke Bapak ya. Bertanya ya. Dia jelas di belakang. Jadi ya. Ya, silakan berdiskusi. Kamu tuh tadi di sini sebenarnya kita nih
Kalau dia mau sendiri kita belajar. Silakan digambar ya. Jessica, silakan digambar ya. Ini apa nada? Bukit atau apa? Iya, Pak. Oh, iya. Silakan. Oh ya, nomor 1. Bagi tugas ya kalian ya. Ya, silakan. Sambil bagi tugas. Nanti kalau ke depan yang ngomong, misalkan yang memberikan pertanyaan, yang jawab siapa, gitu ya. Punya si Nada sudah mulai mewarnai kelompok 3. Sudah bilang dari tadi di sini. Ya, silakan. 9. Please. Semua jawabannya ada di buku paket kita atau ada di video tadi, ada ya? Ada, Ya. Pak. Oke. Nah, sambil Anda mengerjakan LKPD dan poster, Bapak bagikan angket motivasi. Apa itu angket motivasi siswa? Angket ini untuk mengukur tertarik atau seberapa besarnya Anda tertarik mengikuti proses pembelajaran yang Bapak berikan. Ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan media TIK seperti laptop, LCD dan video offline. Dan nanti ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh Bapak ya untuk proses pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Sudah? Angket motivasinya ya Bapak kumpulkan. Ya. Karen datangnya. Nanti siapa yang berbicara Anda di depan? Karen? Oke. Ya, angket motivasi sudah Bapak kumpulkan ya. Silakan lanjutkan lagi LKPD dan membuat posternya. Silakan. Silakan Anda berdiskusi, boleh di jalan. Ya. Boleh. Punya mereka nada kelompok 3 sudah terlihat sudah prosesnya. Ini ada sebuah gambar. Apa temanya? Jagalah Lingkungan tetap hijau. lingkungan tetap hijau. Ya. Kalau hijau, Ini sudah kalau hijau daunnya banyak. kalau panas merah daunnya gugur atau kering. Ada 2 pilihan. Pilih hijau atau merah? Hijau. Nah, itu silakan. Kalau punya kelompok 2 sudah terlihat topiknya adalah hemat air, selamatkan bumi. Nah, air mengalir, pohon pun hidup. Ya, itu. Kelompok 1 ya masih berjalan. Mereka sudah mulai terlihat selesai. Kelompok 3 dan kelompok 2. Temanya untuk maju diceritakan ini gampang ini ya, dijelaskan nanti kelompok 2 akan bersama kami tema ini ya.
Nanti pada saat maju tema dari gambar ini dijelaskan teman-temannya ya. Dijelaskan ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan poster kami dengan tema seperti ini. Dan tema kami adalah seperti ini. Kira-kira bisa ya? Oke. Siapa nanti bicaranya? Oke. Ya, silakan diatur gambar yang terbaik. Ya. Diatur menjadi sebuah gambar yang terbaik. Kelompok 1 bagaimana gambarnya? Sudah mendekati tahap akhir ya, selesai ya. Oke. Dibuat temanya. Kelompok 2 sudah posternya? Sudah, Pak. LKPD sudah? Sudah. Kelompok 3 posternya sudah? Sudah. LKPD-nya yang soal sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah? Poster? Ya, silakan kerjakan dulu. Sedikit lagi. Ya, kelompok lain ambil berjalan. Ya. Ya, lestarikan lingkungan, ayo hijaukan apa? Bumi. Oke. Hijaukan bumi. Kira-kira untuk kelompok 1 selesai poster? Selesai? Ya, selesai? Oke. Semua sudah selesai? Sudah. 2 dan 1 juga sudah. Sekarang kita masuk ke presentasi soal LKPD dan juga poster. Yang pertama maju adalah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kursinya menghadap ke depan untuk melihat diskusi. Bapak kita keaktifan dan pertanyaan nanti. Pada saat teman-temannya presentasi, tolong jangan ribut. Ya, silakan ditempel dulu posternya. Ya. Yo, oke. Silakan kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan anggota sendiri karet. Saya Denara, saya Nadita, saya Darmayu, saya Tera. Nomor 1. Jelaskan pengertian pencemaran tanah. Kita suatu zat berbahaya atau beracun. Yang lain perhatikan. Kesehatan, ekosistem, dan pertanian. Ya. Nomor 4. Buat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah. 1. Remediasi. 2. Regulasi. 3. Bioremediasi. 4. Pengelolaan sampah. Ya. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang lanjut ke presentasi poster. Silakan. Perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan. Kami kelompok 1 membuat poster dengan tema Ayo tanam pohon agar tanah kita lestari, tetap hijau dan tidak gundul. Nah, sudah? Jadi ayo tanam pohon agar bumi kita tetap hijau dan tidak gundul. Semuanya mendengarkan? Ya. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita masuk ke forum diskusi dan tanya jawab. Ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 siapkan pertanyaannya ya. Sekarang untuk pertanyaan, ada yang bertanya untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Saya Pak. Silakan, siapa namanya? Kita. Ya, silakan bertanya ya Pak. Apa itu bioremediasi?
Apa itu bioremediasi? Untuk kelompok 1 siapa yang menanggapi? Zainara, silakan. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan cara mikroorganisme, jamur, bakteri. Nah, jawabannya adalah metode pembersihan tanah dengan mikroorganisme, Jamur, bakteri. jamur dan bakteri. Mengerti ya, Pra? Nanti Pak. Puas? Puas. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, applause dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Posternya ditempel. Ya. Oke. Applause dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari KPD kami dengan anggota saya sendiri, Benjamin, Saya Era, saya Jessica. saya Muhammad Nafisa, saya Tian. Nomor 1, Ya. jelaskan pengertian pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun dalam mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap ke satu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Nomor 4, buat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah. Cara pengambilan tanah ada 4, yaitu remediasi, depolisasi, bioremediasi, pengolahan sampah. Ya. Presentasi dari poster mereka. Silakan kelompok 2. Teman-teman yang lain berkumpul. Ya, maju. Ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 telah membuat poster dengan judul Hemat Air Selamatkan Bumi. Artinya menghemat air kita menjaga bumi agar tidak kering. Kelompok 2 sudah mempresentasikan soal dan posternya. Close dulu. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh kelompok 1 atau kelompok 3 untuk bertanya. Silakan. Ya Pak, Oke, Julian, berdiri. Siapa namanya? jelaskan kata. Ya, tidak bisa didata. Pertanyaannya, Apa yang dimaksud limbah domestik? apa yang dimaksud dengan limbah domestik? Kelompok 2, siapa yang menanggapi? Ya Pak, Ya, silakan, Benjamin. limbah domestik adalah berupa sampah anorganik yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, limbah domestik adalah sampah yang tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Kira-kira mengerti, Julian? Mengerti Pak. Puas? Puas. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Ya. Untuk kelompok 2, ya. Kelompok 3. Posternya ditempelkan. Oke. Ya. Silakan kelompok 3, tapi sebelumnya applause dulu untuk kelompok 3. Nah. Oke, kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Jelaskan pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti akan menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Yang lain perhatikan ya. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun. Ya. Applause dulu. Ya. Silakan kelompok 3 lanjut presentasi posternya. Kami kelompok 3 membuat poster dengan tema Jagalah lingkungan tetap hijau, artinya dengan menanam pohon kita menjaga hutan, kita tetap hijau dan tidak gundul. Kelompok 3 baru saja mempresentasikan dari posternya. Applause dulu. Ya. Karena sudah, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 bertanya. Ya, silakan. Ya. Siapa kira-kira yang bertanya? Saya Pak. Tabita, silakan. Apa yang dimaksud dengan reboisasi? Apa yang dimaksud dengan reboisasi? Siapa yang menanggapi kelompok 3? Ya, Colin, silakan. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali agar tidak gundul. Nah, reboisasi adalah penanaman hutan kembali agar tidak gundul. Fungsi hutan adalah proses penyerapan air agar tidak
Banjir. Paham Kapita? Paham. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk untuk kelompok 3. Aplaus lagi. Ya. Terima kasih. Nah. Sekarang Bapak akan menyampaikan proses-proses yang kita lalui tadi. Terlihat tadi dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3 sudah cukup baik dalam menyampaikan hasil dari diskusinya. Baik menyelesaikan 4 soal dan menyelesaikan poster. Dan juga terlihat pada saat di depan Anda percaya diri menyampaikan hasil dari diskusi Anda. Saya berharap nilai-nilai ini, nilai kepercayaan diri ini selalu ditingkatkan, nilai tanggung jawab selalu ditingkatkan, kedisiplinan selalu ditingkatkan. Karena ini untuk kebaikan Anda. Ya, jadi nilainya sudah ada di tangan Bapak, tertipan semua sudah terlihat aktif. Ya, nah terkait materi kita, Bapak akan memberikan motivasi dan penguatan. Ya. Tuhan Yang Maha Esa sudah menyediakan tanah yang tidak tercemar untuk kita hidup. Bayangkan, sudah tersedia. Lempar biji benih, benihnya hidup. Ya kan? Tidak tercemar. Artinya, jadi wajib bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan tanah kita agar tidak tercemar dan terawat sehingga sampai ke anak cucu kita. Ya. Sebelum Bapak menutup proses pembelajaran, kita akan sama-sama membuat kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita. Penyebab pencemaran tanah ada berapa? 4. Pertama, Limbah domestik, limbah cair, limbah industri, limbah pertanian. ya, limbah pertanian. Ya. Lanjut lagi, dampak pencemaran tanah ada berapa? 3. Ya, Kesehatan, ekosistem, pertanian. oke. Ya. Dan kesimpulan yang terutama adalah jangan mencemari tanah kita dengan sampah plastik. Kalau ada sampah plastik, segera dibakar. Ada pertanyaan di sini sampai kesimpulan? Tidak ada. Bapak tanya dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, kuat, cerdas, yes. Masih semangat ya? Oke, kalau masih semangat. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran, kiranya nanti untuk materi selanjutnya, silakan materi bab selanjutnya agar dipelajari sehingga dalam mempelajari materi selanjutnya Anda lebih siap. Ya, seperti itu. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, Bapak minta 1 orang untuk kita membawa kita berdoa menutup. Siapa? Karen, silakan. Ya. Silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kesehatan masing-masing. Berdoa. Ya, berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang membuat keterangan itu. Sekarang silahkan telah berakhir kegiatan kita ini, silahkan Anda beristirahat dan Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.